Hari ini saya ingin membawakan sebuah firman saudara-saudara yang saya beri judul Unanswered Prayer. Saya tidak tahu dengan saudara-saudara, tapi di dalam kehidupan saya, di dalam perjalanan saya, sering kali saudara-saudara, saya bergumul dengan topik ini saudara-saudara. Doa yang tidak terjawab. Hari ini saya ingin membawakan tanpa memandang enteng saudara-saudara topik ini. Atau memandang rendah. Atau bahkan menganggap sepele saudara-saudara pergumulan saudara ketika saudara sedang meminta kepada Tuhan. Tetapi Tuhan seakan-akan tidak menjawab saudara-saudara. Seakan-akan Tuhan berdiam diri. Terkadang-kadang kita bingung ketika Tuhan berkata mintalah. Maka engkau akan diberi, ketuklah, maka engkau akan dibuka. Kita meminta dan meminta dan meminta. Tapi Tuhan seakan-akan mengeraskan hatinya dan menutup pintunya saudara-saudara. Jadi hari ini saya berdoa bagi saudara-saudara yang sedang berada di situasi ini. Yang sedang berada di dalam pergumulan ini. Saya berdoa agar saudara bisa mendapatkan pengharapan. Saudara bisa mendapatkan kekuatan dari apa yang ingin saya bagikan. Cerita yang ingin saya pakai adalah dari kitab Daniel, saudara-saudara. Dikatakan di kitab Daniel pasal 1 ayat 3-7. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya. Raja ini adalah Raja Babilonia, saudara-saudara, bahwa mereka memenangkan peperangan terhadap bangsa Israel. Mereka akhirnya menjajah bangsa Israel dan raja ini bertitah kepada kepala istananya yaitu Aspenas. Untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan saudara-saudara. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Jadi orang-orang pintar saudara-saudara. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saya mau kasih komen sedikit saudara-saudara. Jadi dari zaman dahulu ketika mereka menindas kerajaan lain. Mereka sudah mengenal yang namanya sistem hijacking saudara-saudara. Jadi headhunter itu sebenarnya sudah ada dari zaman dahulu. Ketika mereka menjajah, mereka mulai memilih siapa nih yang orang-orang pintar yang mereka bisa latih dan ajarkan untuk membangun istana mereka saudara-saudara. Saya ragu kalau diri saya bisa lolos dalam seleksi alami ini saudara-saudara. Saya ragu, tapi ya sudahlah ya, untung saya bukan di bangsa Israel. Kemudian dikatakan demikian. Lalu raja menetapkan bagi mereka pelabur. Pelabur itu artinya porsi atau ransum atau takaran. Setiap harinya dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Biasa kan ya saudara-saudara, kalau kita baru saja hijack orang-orang baik ke dalam perusahaan kita, yang hal pertama kita lakukan adalah entertain mereka saudara-saudara. Agar mereka jangan kabur, ya kan ya. Mereka akan langsung merasa ini tempat cocok banget nih buat saya suka gitu kan ya. Dikatakan bahwa mereka harus dididik selama 3 tahun. Probationalnya 3 tahun saudara-saudara. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka ada juga beberapa orang Yehuda. Yakni Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Nama-nama yang mungkin kita familiar hanya Daniel saudara-saudara. Tapi dikatakan ada 4 orang, Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Sebelum saya lanjutkan, saya mau jelaskan. Anak-anak muda ini, saudara-saudara, keempat sekawan ini, diperkirakan mereka berada di usia 14 tahun. Karena dilihat setelah dilatih 3 tahun, umur 17 biasanya mereka dianggap cukup bijaksana dan cukup cakap untuk memimpin dan untuk melakukan perkara-perkara besar di dalam kerajaan. Jadi saudara bayangkan, dari usia muda mereka sudah di-scout saudara-saudara. Mereka sudah diseleksi, dilihat best of the best. Di usia muda lalu mereka dilatih saudara-saudara selama 3 tahun. Kemudian umur 17 tahun mereka diorbitkan saudara-saudara menjadi pemain bintang. Ingatlah pemain-pemain Arsenal saudara-saudara.
Banyak pemain muda tahun ini dalam nama Yesus. Kita jangan mau seperti Liverpool atau seperti yang lain yang membeli pemain-pemain mahal. Kita mau mengorbitkan Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria, saudara-saudara. Anyway, kalau kalian gak mengerti sepak bola, diampunilah dosamu, gak apa-apa, jangan khawatir. Lalu dikatakan berikutnya, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar, Hanania dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego, saudara-saudara. Now I'm gonna start preaching. Tahukah saudara-saudara, ketika kita sudah memiliki sebuah identitas, dan ketika kita mulai dipindahkan, saudara-saudara, seringkali ada sebuah identitas lain yang disematkan dan diberikan ke dalam kehidupan kita. Dan inilah yang terjadi, saudara-saudara. Bahwa orang Babilonia mereka dengan sadar melakukan hal ini kepada keempat anak Yehuda ini. Karena mereka ingin agar mereka melupakan latar belakang mereka. Mereka ingin agar Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria melupakan dari mana mereka berasal dan mereka menjadi semakin satu, saudara-saudara, dengan Babilonia. Maka itu mereka diberikan sebuah nama khusus. Sebuah nama Kasdim, saudara-saudara. Yang menggambarkan siapa mereka, identitas mereka sekarang. Saya ingin tunjukkan bahwa nama mereka membawa perubahan besar, saudara-saudara, di dalam identitas mereka. Daniel nama aslinya, itu berarti adalah Elohim is my judge. Namun ketika diberikan nama Beltsazar, saudara-saudara, itu memberikan arti bahwa Baal protects the king. Hanania, kalau ya itu artinya Yahweh, saudara-saudara. Dikatakan Hanania, Hanan adalah grace. Jadi Yahweh is gracious. Tapi ketika dirubah, saudara-saudara, menjadi Sadrak, dikatakan bahwa ini adalah command of Aku, perintah dari dewa bulan yang bernama Aku, saudara-saudara. Misael, Elohim. Dikatakan bahwa Misael artinya adalah siapa yang seperti Elohim. Tapi ketika dirubah menjadi Mesak, Aku. Dikatakan siapa yang seperti dewa Aku, saudara-saudara, dewa bulan. Azaria, bahwa diartikan Yahweh has help. Yahweh yang menjadi pertolongan kehidupannya selama ini. Tapi lalu dirubah menjadi Abednego, yang artinya hamba dari dewa Nebo, saudara-saudara. Saya tidak tahu dengan kehidupanmu, tapi tanpa sadar seringkali, saudara-saudara, identitas kita diubahkan. Mungkin karena panggilan oleh orang-orang lain. Contohnya saya, saudara-saudara, nama yang diberikan oleh orang tua saya Juliam, tapi mulai berubah menjadi Acong, saudara-saudara. Dan itu yang menjadi identitas diri saya dari kecil. Acong, saudara-saudara. Dulu sampai terkenal karena ada iklan Joko Sitorus Acong pemain badminton, saudara-saudara. Kalau saudara tahu berarti jadul sekali kehidupanmu. Tapi seringkali tanpa kita sadari, bukan hanya nama yang menjadi identitas kita berubah, saudara-saudara. Tapi juga terkadang pekerjaan kita memberikan sebuah identitas. Kegagalan kita, saudara-saudara, bahkan itu menjadi identitas kita. Keberhasilan kita menjadi identitas kita. Tapi hari ini saya ingin ingatkan bahwa saudara bukanlah seorang bisnismen. Walaupun saudara adalah seorang entrepreneur. Saudara bukanlah seorang dokter. Walaupun kehidupanmu menyelamatkan banyak orang, saudara-saudara. Saudara bukanlah seorang guru. Bukan dikenal sebagai guru dan itu adalah identitasmu. Walaupun saudara mengajar begitu banyak orang. Saudara bukanlah perusak hubungan orang. Walaupun saudara membuat patah hati dari banyak orang, saudara-saudara. Tapi saudara identitasnya adalah anak kesayangan Tuhan. Jadi apapun bidang pekerjaanmu,
apapun keseharianmu. Bukan demikian Tuhan melihat saudara. Dia melihatmu sebagai anak kesayangannya. Apapun yang kau kerjakan, walaupun mungkin saudara silih berganti di dalam pekerjaanmu, saudara silih berganti di dalam musim kehidupanmu, Tuhan tetap memandang saudara sebagai anak kesayangan Tuhan, saudara-saudara. Lalu Daniel berkata di ayat ke-8, dia memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dia meminta kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tidak perlu menajiskan dirinya. Lalu saudara lihat, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. God gave him favor, saudara-saudara. Seringkali kita berpikir keberhasilan kita atau kemulusan di dalam perjalanan kita itu karena kita pantas menerimanya, saudara-saudara. Mungkin kita memandang bahwa diri kita pintar, diri kita cerdas, diri kita tahu bagaimana cara keluar dari masalah, diri kita tahu bagaimana caranya melewati selak-beluk kehidupan ini, lika-liku laki-laki, lika-liku perjalanan ini, saudara-saudara. Tapi I want to tell you this, Tuhan yang mengaruniakan favor kepada Daniel, Tuhan yang sama yang mengaruniakan favor kepada kehidupanmu, saudara-saudara. Maka itu ketika saudara bertemu dengan orang lain, walaupun mungkin baru pertama kali saudara bertemu, tapi seakan-akan banyak kemudahan yang saudara alami. Banyak percepatan, saudara-saudara, yang saudara alami. Lalu bukan itu saja, di ayat 17 bahkan dikatakan kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Saya mau ingatkan, tadi pas di awal bacaan kita sudah tahu bahwa mereka adalah orang yang terpilih, saudara-saudara, terseleksi karena mereka pintar, mereka sudah cakap, namun Tuhan memberikan lebih lagi, saudara-saudara. Hari ini ada kabar baik bagi saudara dan saya. Walaupun saudara seringkali merasa terbatas kemampuannya, saudara-saudara, Tuhan bisa memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Jadi akan ada orang-orang yang cukup terpukau dan terkejut melihat kehidupanmu. Kayaknya 5 tahun yang lalu atau bahkan bulan yang lalu kamu kayaknya kurang pandai ini melakukan ini. Kenapa bisa berbeda sekarang? Itu karena Tuhan mengasihi kehidupanmu, saudara-saudara. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi, saudara-saudara. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Lalu raja berbincang-bincang dengan mereka. Dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Jangan kaget hari ini, saudara-saudara. Jika saudara yang tahu latar belakang kehidupanmu, bagaimana saudara harus bersusah payah bahkan untuk bisa lulus naik SD, saudara-saudara. Tiba-tiba hari ini saudara dipandang sebagai orang yang berhikmat. Dipandang sebagai orang yang ingin dicari untuk masukan, saudara-saudara. Itu karena Tuhan yang memberi. Bahkan dikatakan, dan ini doa saya, saudara-saudara, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas, saudara-saudara, daripada semua orang yang berilmu dan bahkan seluruh ahli nujum di seluruh kerajaannya. Bahkan kepintarannya ini melebihi dunia gelap, saudara-saudara. Dunia lain saja gak bisa menyaingi. Luar biasa Tuhan Yesus. Ini doa saya, saudara-saudara, agar saya bisa lebih pintar dari dunia lain, ya kan? Agar saya bisa dicari bagi orang yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Saya nggak tahu dengan saudara. Tapi kayaknya keren ya kalau jadi 10 kali lebih cerdas ya. Dan itulah favor dari Tuhan. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak meminta ini, saudara-saudara.
Mereka tidak meminta pemberian-pemberian ini dari Tuhan. But yet God gave them. Saudara perlu mengerti di dalam setiap langkah kehidupan saudara-saudara dan saya. Ada banyak hal yang bahkan tidak kita minta, tapi Tuhan berikan saudara-saudara. Karena Tuhan tahu apa yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Ada alasannya kenapa Tuhan melakukan hal ini kepada keempat anak muda ini, saudara-saudara. Karena Tuhan sedang ingin mengangkat keempat orang ini menjadi figur penting di dalam kerajaan Babilonia. Untuk Daniel terutama, bukan hanya dia bisa menafsirkan mimpi, saudara-saudara. Bukan hanya dia bisa mengerti akan penglihatan-penglihatan. Bukan hanya dia lebih cerdas, saudara-saudara. Karena suatu hari nanti, dia akan membawa pengaruh kepada keberlangsungan bangsa Israel, saudara-saudara. Bangsa Israel yang berada di tawanan Babilonia saat ini, Tuhan. Suatu hari nanti mereka akan kembali kepada bangsa mereka sendiri, kepada Yerusalem mereka sendiri. Dan itu karena pengaruh Daniel, saudara-saudara. Daniel tidak meminta dia untuk mendapatkan kepintaran. But yet God gave, saudara-saudara. Tapi with a great power, wede, mulai Spider-Man, jeng. Comes a great, bukan responsibility saudara-saudara, tapi keirian yang luar biasa dari orang-orang di sekitarnya. Kita tahu cerita Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, bagaimana mereka semakin cepat karirnya menanjak saudara-saudara di dalam kerajaan itu. Tapi suatu hari saudara-saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi sebuah permasalahan. Inilah permasalahannya. Mereka diminta untuk menyembah patung Raja Nebukadnezar. Karena iman yang mereka miliki, saudara-saudara. Musuh-musuh mereka tahu bahwa ketiga orang ini tidak mungkin mau untuk melakukan hal yang di luar dari iman mereka. Jadi jangan kaget, saudara-saudara. Jika saudara menghadapi permasalahan, jika saudara mendengar rumor-rumor, jika saudara seakan-akan dimusuhi oleh orang-orang di sekitarmu, saudara-saudara, itu karena engkau begitu diberkati oleh Tuhan. Maka ada kecemburuan, saudara-saudara, di orang sekitarmu yang ingin menjatuhkan dan mengambil, menghancurkan apa yang ingin Tuhan berikan ke dalam kehidupanmu. Tapi ini jawaban Sadrak, Mesak, dan Abednego. Demikianlah mereka menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Hari ini saya ingin saudara dan saya memiliki attitude ini. Bahwa kita tidak mempunyai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan cara kita berpikir kepada setiap orang di sekitar kita, saudara-saudara. Wow. Kita tidak perlu, saudara-saudara, ketika permasalahan datang dan ketika kita berdoa, lalu Tuhan tidak menjawab, Tuhan memilih terdiam. Lalu kita bingung 1000 bahasa dan mulai mencoba mencari penjelasan. Kenapa Tuhan mendiamkan kita? Kenapa ini harus terjadi? Kenapa kita harus mengalami kemalangan ini? Kenapa kita harus mengalami kesulitan ini? Kenapa kita harus mengalami musim yang ini? Saya ingin mengundang saudara. Sebagaimana Tuhan telah memberikan banyak hal baik di dalam kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya percaya Tuhan juga sudah memberikan banyak hal baik di dalam kehidupanmu tanpa saudara minta, saudara-saudara. Maka itu ketika saudara sedang menghadapi sebuah keadaan yang tidak saudara inginkan, biarlah jawaban kita adalah tidak ada gunanya kami memberi jawab. Tidak ada gunanya kita berusaha mencoba mencari penjelasan yang masuk akal untuk situasi ini. Di Matius 6 ayat 34, saudara-saudara. Kita tahu ayat ini yang bercerita tentang jangan khawatir akan hari esok. Saya ingin bacakan versi New King James Version-nya. Yang saudara sudah sangat familiar. Dikatakan adalah therefore, do not worry about tomorrow. Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Tapi yang menarik, saudara-saudara, di versi King James, therefore do not worry, itu digunakan dengan kata take therefore no thought. Dia bilang
Jangan khawatir itu sama dengan jangan dipikirin, saudara-saudara. Seberapa banyak dari saudara dan saya yang terjebak di dalam pikiran kita. Berusaha mencoba mencari penjelasan akan situasi kita, tapi bukan semakin terang, malah semakin buntu. Bukan semakin kita teguh di dalam langkah-langkah kita, malah kita semakin meragukan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ketika hal buruk terjadi, ketika doa kita tidak terjawab, ketika kita telah meminta, mengetuk, menggetarkan, menggoncangkan tahta Tuhan untuk sesuatu yang kita minta, saudara-saudara. Mungkin itu adalah financial, saudara-saudara. Mungkin itu adalah pekerjaanmu, mungkin itu adalah kesehatanmu, mungkin itu adalah hubunganmu. Hari ini saya mau katakan, take therefore no thought. Jangan dipikirin, saudara-saudara. Sebab Tuhan tahu kok bagaimana cara memberikan yang terbaik. Dan ini yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego kepada Nebukadnezar. Ketika dia berkata tidak ada gunanya kami memberi jawab. Dikatakan demikian, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Raja Nebukadnezar berkata, jika kamu tidak menyembah patungku, maka kamu akan kulempar ke dalam perapi-apian yang menyala-nyala itu. Kamu akan kupanggang hidup-hidup. Ini bukan roast duck, bukan roast pork, saudara-saudara. Ini adalah roast juice. Orang Yahudi yang dibakar, saudara-saudara. Tapi jawaban mereka adalah, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Dalam arti lainnya, saya gak mau pikirin. Kalau memang Tuhan mau menolong, dia pasti akan menolong. Kalau Tuhan mau membebaskan kami, dia pasti akan membebaskan kami. Kalau Tuhan mau memulihkan keadaanku, dia pasti akan memulihkan. Tapi jika tidak, kata mereka, seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Tahukah saudara, kejadian ini sama seperti ketika kejadian bangsa Israel sudah akhirnya menduduki tanah perjanjian. Mereka berpikir itu adalah usaha mereka, hasil kerja keras mereka. Sampai mereka mulai lupa akan Tuhan mereka dan mereka mulai menyembah Allah-Allah lain, saudara-saudara. Tanpa sadar seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita berpikir bahwa kesehatan itu adalah hasil kerja keras kita, selama ini kita jaga makan dengan baik. Pola diet kita sempurna, bukan hanya 4 sehat 5 sempurna, tapi sempurna banget, saudara-saudara. Kita berpikir bahwa kesehatan kita karena kita rajin olahraga. Tapi hari ini saya mau katakan, kesehatan yang kau miliki itu adalah pemberian anugerah dari Tuhan. Maka itu kita mulai mendewakan rutinitas kita sehari-hari, saudara-saudara. Kita mulai mendewakan suplemen-suplemen yang kita minum, saudara-saudara. Kita mulai berpikir kalau kita tidak minum suplemen ini, maka sudah pantas saya sakit. Maka sudah pasti kolesterol saya naik, saudara-saudara. Wow. Tapi sebagaimana Yosua berkata kepada tua-tua Raja Israel, bangsa Israel pada zaman itu. Dia katakan, pilihlah hari ini kepada Allah mana engkau akan menyembah. Tapi untuk aku dan sekeluargaku, kami akan menyembah Tuhan kita. Karena seringkali saudara-saudara di dalam kehidupan kita, kita tidak mengerti mengapa hal ini terjadi dan hal itu terjadi. Mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita. Bukankah Tuhan yang berkata dia akan menjamin pekerjaan kita, kehidupan kita. Tapi kok sekarang terobosan pun tidak kita alami. Bukankah katanya dia yang memelihara kesehatan kita. Tapi kenapa saya tidak terhindar dari COVID ini. Bukankah katanya dia yang melindungi. Tapi kok kesannya saya gampang sekali sakit. Tapi saya percaya, saudara-saudara. Saya percaya. Terlepas dari doa-doa yang tidak terjawab, saudara-saudara. Tuhan sudah menjawab, bahkan memberikan lebih banyak
dari apa yang saudara pernah minta, saudara-saudara. Seorang bapa itu telah memberi dan menyiapkan jauh sebelum anaknya menyadari bahwa mereka memerlukan hal tersebut. Jadi hari ini saya percaya bahwa saudara kehidupannya terpelihara. Bahwa Tuhan tahu apa yang dia kerjakan. Tapi masih bingung kan ya? Kalau gitu kenapa doa kita tidak terjawab? Tahukah saudara-saudara, saya bisa bayangkan perasaan Sadrak, Mesak, Abednego pada saat itu. Ketika mereka berdiri dengan yakin, dengan bold, mereka berkata, if God want to set us free, dia bisa. Tapi kalau dia tidak, nggak apa-apa juga. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan. Seringkali kita mengambil langkah yang berani, saudara-saudara, di dalam iman kita. Kita berkata, kalau Tuhan mau berkati kita, ini perpuluhan, bukan lagi perpuluhan, tapi saya berikan perseluruhan. Wih. Kalau Tuhan memang mau berkatin kita dengan kesehatan, nggak apa-apa, saya mau layani ke rumah sakit orang COVID, dan saya yakin saya akan terbebaskan dari COVID. Kita terkadang mengambil langkah-langkah yang bold, saudara-saudara, yang radikal, saudara-saudara. Tapi ketika langkah pertama kita ambil, kita kasih perseluruhan, lalu besoknya kita nggak bisa bayar tagihan. Saya yakin, goyang, saudara-saudara. Dan saya yakin itu yang dialami Sadrak, Mesak, Abednego. Karena dikatakan di firman Tuhan, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Hei saudara-saudara, Nebukadnezar adalah gambaran si musuh, saudara-saudara. Ketika saudara mengambil langkah iman lebih radikal dan lebih berani bagi Tuhan, si musuh tidak akan tinggal diam, saudara-saudara. Dia juga ingin memastikan langkah iman yang saudara ambil itu akan menjadi lubang terperosok saudara. Sampai akhirnya saudara menyesal dan tidak ingin kembali melakukan langkah iman itu, saudara-saudara. Pernahkah saudara merasa menyesal dengan apa yang saudara lakukan untuk Tuhan? Mungkin saudara memberikan dirimu di dalam pelayanan. Mungkin saudara memberikan uangmu bagi rumah Tuhan. Mungkin saudara memberikan keseluruhan dirimu. Ketika saudara selalu berkorban 24 jam untuk melayani orang-orang, untuk menjadi telinga bagi orang-orang yang counseling. Tapi saat ini saudara-saudara tidak ada orang yang mendengarkan saudara. Karena itulah perbuatan musuh dibuat perapian 7 kali lebih panas, saudara-saudara. Saya percaya Sadrak, Mesak, Abednego bisa berkata saat itu, Tuhan, di saat inilah saya mau Engkau melindungiku, Tuhan. Kita udah tahu cerita akhirnya, saudara yang sudah sering baca Alkitab sudah tahu cerita akhirnya. Tapi kita yang tidak bisa melihat hari esok, saudara-saudara. Kita pasti akan bertanya, Tuhan ngapain kamu berikan pengetahuan seluruh ini? Selama ini Engkau memberikan hikmat, selama ini Engkau membuat kami menjadi 10 kali lebih cerdas. Tapi hanya untuk kami dibakar hidup-hidup. Saudara mungkin berkata, Tuhan buat apa Engkau memberkati aku di sini? Buat apa Engkau melindungi aku dari kecelakaan ini? Buat apa Engkau menjauhkan aku, Tuhan, dari mara bahaya itu? Tapi hari ini, apa yang ku minta Engkau tidak berikan, saudara-saudara. Dan saya percaya itulah efek dari ketika doa kita tidak terjawab. Kita mulai frustrasi, kita mulai marah. Kita mulai mempertanyakan segala kebaikan Tuhan. Buat apa kalau itu semua kalau Engkau hanya membawa aku untuk menjerumuskan aku ke dalam perapian. Lalu dikatakan kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentara raja tersebut. Dimintanya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Diikat, saudara-saudara. Lalu dicampakkan, dibuang saudara-saudara ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Saudara mungkin itu yang saudara rasakan. Gak punya kekuatan. Doa tidak dijawab. Kedua tangan seakan-akan terikat, saudara-saudara. Pingin ngelepasin, tapi gak bisa. Kalau saja ini cuma bisa Tuhan yang bantu, tapi Tuhan saja menutup pintu. Kita seakan-akan ditinggalkan, kita seakan-akan ditendang. Kita seakan-akan dibuang oleh Tuhan. Dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Disinilah jeritan hati kita seringkali berkata, Engkau di mana Tuhan? Katanya Engkau mengasihiku. Katanya aku adalah anak kesayanganmu. Beginikah cara Engkau mengasihi anakmu Tuhan? Beginikah cara Engkau menjaga kehidupanku Tuhan? Diikat dan dicampakkan. Di ayat berikutnya dikatakan karena titah raja itu keras. Dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ada momen di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kita seakan-akan harus menyeret diri kehidupan kita. Karena gak tahu lagi apa yang mesti kita lakukan. Kita sudah mencoba mengirim CV ke begitu banyak perusahaan. Tapi tidak ada satu panggilan yang kita terima. Sementara pekerjaan yang saat ini yang kita alami, kita tahu dari awalnya waktu kita berdoa Tuhan membuka pekerjaan ini. Tapi saat ini kita dengan pekerjaan yang Tuhan berikan malah tersiksa dan menderita saudara-saudara. Lalu kita mulai bertanya, apakah macam ini kebaikan Tuhan? Atau mungkin saudara pernah berdoa untuk pasangan hidup. Lalu seakan-akan Tuhan menunjukkan tanda-tanda saudara-saudara bahwa orang ini adalah the one yang Tuhan berikan. Ada nubuatan-nubuatan saudara-saudara, bahkan ada hal-hal yang sangat spesifik saudara-saudara. Yang saudara tidak ceritakan kepada orang lain, tapi saudara dapatkan dari orang tersebut. Dan saudara semakin, wow, inilah pemberian Tuhan. Tapi semakin kita mendekat, kok dia malah semakin menjauh. Lalu kita mulai bertanya, apakah jangan-jangan selama ini saya tertipu dengan suara Tuhan? Lalu kita berdoa, pada waktu dulu Tuhan langsung menjawab, tapi sekarang Tuhan tidak ada. Bingung saudara-saudara. Terikat, dicampakkan. Dan ini yang saya rasakan saudara-saudara. Tahun lalu ketika ayah saya sakit karena COVID, masuk ke IGD, mulai menggunakan ventilator saudara-saudara. Wah, doa macam apa yang saudara bisa usulkan bagi saya yang tidak saya lakukan saudara-saudara? Berteriak, menangis, berlutut, bersujud, bahasa roh, perjamuan kudus. Doa apa saudara-saudara? Tapi diam. Hening. Hanya ada pengharapan bahwa Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Tapi jujur, ketika situasi semakin memburuk saudara-saudara, pasti bingung. Ketika ada orang-orang berkata, kalau engkau yang melayani, Tuhan saja tega. Wow, pilihan katanya. Kalau Tuhan saja tega melakukan hal itu, bagaimana nasib kita?
Tapi thank God, saya ingat apa yang Sadrak, Mesak, dan Abednego lakukan. Tidak perlu kami jawab. Kalau Tuhan ingin membebaskan kami, maka saya tahu dia bisa. Karena imanku Tuhan, perjalanan dan langkahku Tuhan, itu bukan dari apa yang kita lihat. Bukan dari apa yang bisa kita pegang. Bukan dari keamanan apa yang kurasakan. Betul perasaanku valid. Betul emosionalku valid. Tapi jika itu semua tidak terjadi, maka Engkau tetap Tuhan Allahku. Bukan karena doaku terjawab, maka Engkau adalah Tuhanku. Seakan-akan Engkau adalah vending machine Tuhan. Seakan-akan Engkau adalah sebuah genie in the bottle. Setiap kali digosok, setiap kali kita masukin koin, maka harus keluar minuman tersebut. Kalau misalnya dia tidak keluar, maka ini mesin pasti rusak. Harus kita tendang, saudara-saudara. Harus kita pukul, saudara-saudara. Harus kita goyangin, saudara-saudara. Agar sampai keluar minuman itu baru kita berkata, ini vending machine yang baik. Dia agak rusak, agak error, tapi ini benar. Terkadang kita melakukan itu kepada Tuhan, saudara-saudara. Nggak terjawab, kita goyangin lagi tahtanya. Kita teriak, kita bilang, Tuhan aku akan puasa sampai Engkau jawab. Kita mulai mengucapkan banyak nazar, banyak janji. Tapi tahukah saudara-saudara, di kejadian yang sama dari Sadrak, Mesak, Abednego, dikatakan demikian. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Tapi kata raja itu, ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara mungkin tidak dapat melihat setiap langkah yang kau ambil. Saya ketika berdoa, saya tidak bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan karena mata saya hanya terfokus kepada kesembuhan Papa, saudara-saudara. Kita terikat, saudara-saudara, tanpa kita sadari akan satu hal yang kita minta. Sampai kita tidak menyadari bahwa dia ada di tengah api tersebut, saudara-saudara. Dan bukan itu saja, tadi dikatakan apa? Kulihat mereka berjalan dengan bebas. Saya akan bacakan ayat berikutnya dengan cepat dan saya akan jelaskan saudara maksudnya apa ini. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Tadi mereka masuk dengan diikat, saudara-saudara. Api yang seharusnya membakar mereka malah menghancurkan ikatan yang mereka alami, saudara-saudara. Hey, ketika Tuhan tidak menjawab doa saudara, bukan berarti dia tidak sedang membebaskan kehidupan saudara dari hal-hal yang tidak saudara sadari, saudara-saudara. Bukan berarti ketika engkau merasa dicampakkan, saudara-saudara, Tuhan tidak ada sebagai orang keempat bersama-sama dengan mereka. Orang-orang boleh mencampakkan kehidupanmu, tapi dia tetap ada di tengah-tengahmu. Maka ketika api itu mulai dimatikan dan Nebukadnezar berkata keluar. Ketiga orang ini keluar dengan sendirinya, saudara-saudara. Dan dikatakan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul.
Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Saya ingin mengundang tim worship. Sebelum saya menutup firman yang ingin saya bagikan. Hai saudaraku. Betul, kesannya doamu tidak terjawab. Betul, permasalahanmu dan pergumulanmu begitu besar. Betul, kita tidak tahu cara jalan keluarnya, saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi pada Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah satu kata ini. They are untouched, saudara-saudara. Unscathed, saudara-saudara. Bahwa betul saudara mengalami sakit. Tapi sakit penyakit ini tidak akan merusak kehidupanmu. Betul saudara sedang menghadapi permasalahan di dalam financial kehidupanmu. Tapi permasalahan ini tidak akan menghancurkan masa depanmu, saudara-saudara. Betul saudara-saudara, saat ini engkau sedang merindukan pasangan hidup. Dan kau merasa bahwa jika engkau tidak mendapatkan pasangan hidup ini, hidupmu tidak ada gunanya lagi. Tapi hari ini saya mau katakan, Tuhan akan bisa memberikan sukacita walaupun engkau masih belum memiliki pasangan hidup. Tahukah saudara-saudara, waktu beberapa tahun yang lalu saya memiliki masalah keuangan, saya pernah cerita ke beberapa orang. Mungkin saudara pernah dengar. Keuangan saya sampai nol, saudara-saudara. Saya bilang kan, saya ribut dengan istri saya hanya urusan martabak. Saya marahin istri saya karena dia mau beli martabak, saudara-saudara. Karena bagi saya, pembelian martabak yang super duper tidak sehat itu, yang katanya heart attack in a box, saudara-saudara, itu bisa menafkahi saya untuk bolak-balik Jakarta 3 minggu naik kereta dan busway, saudara-saudara. Jadi saya ribut dengan istri saya hanya gara-gara martabak, saudara-saudara. Sedih kehidupan kami. Tolong doakan keluarga Chong ya, saudara-saudara. Tapi tahukah saudara-saudara, di musim yang itu ketika saya mengalami permasalahan keuangan saya, tapi ternyata, walaupun saya merasa itu seperti di api, saudara-saudara, bebannya berat sekali. Tapi ternyata Tuhan sedang membakar ikatan saya, yaitu problem of receiving, saudara-saudara. Bahwa ternyata saya tidak pernah menyadari, saya punya masalah di dalam menerima pemberian orang-orang. Jadi kalau misalnya ada yang mau memberi, saya bilang gak usah, I'm okay. Sampai akhirnya istri saya bilang, itu false humility loh. Itu bukan rendah hati loh. Itu adalah kecongkakan hatimu. Weh, gila gak? Istri saya adalah bapak ibu dari penuduh, saudara-saudara. Enggak. Dalam nama Yesus. I never realized that. Tapi that year, ketika saya berasa di dalam api, saudara-saudara, yang gak jelas kapan ujungnya, saya gak tahu kapan ujungnya. Tapi ternyata di musim itu, saya dibebaskan dari problem of receiving. Buktinya apa? Saya kasih contoh saja ya saudara-saudara, saya kasih contoh aja. Ketika setelah istri saya bilang hal tersebut saudara-saudara, dalam 1 minggu ke depan, 7 hari ke depan, mujizat itu luar biasa. Ada 5 orang minta nomor rekening saya saudara-saudara. Saya nggak tahu kenapa mereka minta nomor rekening saya dan dalam 1 minggu, wih, mau ikut Tuhan gak sekarang, ha? Dahsyat gak? Dalam 1 minggu, Tuhan memberi. Jujur, saya yang dulu, walaupun rekening saya kosong, saya akan bilang, gak usah, gak apa-apa. Tapi saya melangkah dalam iman, bahwa Tuhan saya kalau ingin memberi dan memberkati, dia bisa dengan berbagai macam cara. Saya mengalami mujizat. Tapi tahun depannya, problem lagi keuangan saya, saudara-saudara. Dan tahun depannya tahu doa saya apa? Tuhan kirimkan orang-orang tersebut yang tiba-tiba minta nomor rekening. Ketuklah hati mereka, biarlah nomor rekening itu masih tercatat, saudara-saudara, di dalam klik BCA mereka. Tapi Tuhan diam.
Tuhan nggak ada satupun saudara-saudara dalam tahun depannya yang kasih saya uang dan nanya nomor rekening saya. Karena ternyata Tuhan punya cara lain. Tahun depan Tuhan tetap memelihara kehidupan dan keuangan saya, tapi caranya berbeda. Saudara-saudara, seringkali tanpa kita sadari, kenapa kita meminta Tuhan menjawab doa, tapi kita juga mempunyai specific answer on how God supposed to answer us, saudara-saudara. Tapi firman Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Hari ini dia tahu untuk bagaimana caranya memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebab unanswered prayer, doa yang tidak terjawab, Tuhan bisa pakai untuk membebaskan saudara dari belenggu dan dari ikatan yang bahkan saudara tidak sadari, saudara-saudara. Sebab doa yang tidak terjawab, saudara-saudara, dapat Tuhan gunakan untuk mengangkat kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi saksi akan anak-anak Tuhan di tengah kerajaan tersebut, saudara-saudara. Jadi hari ini saudara-saudara, saya ingin katakan, even if I don't see it, you're working. Even if I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. One more time, even. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Jesus. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh. Even when I don't see it, Father God. Even when I don't feel it, Father God. I know you are working. Betul, saudara-saudara. Ketika papa saya akhirnya meninggal, kesannya doa saya tidak terjawab, saudara-saudara.
Tapi Tuhan menunjukkan banyak hal buat saya secara pribadi. Yang bahkan saya tidak tahu bagaimana cara menceritakan kepada orang-orang lain, saudara-saudara. Tapi Tuhan sudah menjawab saya secara pribadi, saudara-saudara. Dan tidak ada gunanya saya menjawab situasi kehidupan saya kepada orang lain. Sebab iman saya kepada Tuhan is personal, saudara-saudara. Your faith is personal. Bukan karena kita sedang mencari persetujuan dari orang-orang di sekitar kita. Bukan karena kita sedang mencoba mencari dukungan bahwa kita sedang berada di langkah yang benar, saudara-saudara. But for me and my house, we will serve the Lord. Karena kami tahu kasih karunia-Nya lebih banyak, kesetiaannya lebih banyak dibandingkan dengan doa yang tidak terjawab, saudara-saudara. Maka itu banyak hal di langkah kehidupan kami. Kami memutuskan tidak lagi melihat dengan penglihatan kami. Kami memilih untuk berjalan dengan iman kami. Karena we know who He is. He is a way maker. He is a miracle worker. He is a promise keeper.